Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas Pak. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Sebelumnya saya akan absen dulu ya, kelas D dulu. Ayu Nina ada? Ayu Nina? Ayu Nina ada nggak? Belum? Hadir Pak, Ayu Nina hadir. Oke. Elvania? Ayu Nina hadir Pak. Ya sudah. Elvania? Belum ada Elvania. Lala Alvina? Lala hadir Pak. Kalista? Kalista hadir, Pak. Novita Lestari? Novita hadir, Pak. Astri? Astri hadir Pak. Yopi? Yopi hadir Pak. Rizky? Rizky hadir, Pak. Gina Herlina? Gina hadir Pak. Norma Amelia? Norma hadir Pak. Airani? Airani? Belum? Firda? Wahyu Firmansyah? Anissa Rahmasari? Firma Andriani? Airani sudah ada belum Airani? Firda? Airani hadir, Pak. Firda Sultan hadir Pak. Wahyu? Wahyu ada Pak. Anissa Rahmasari? Anissa hadir, Pak. Firma Andriani? Irma hadir, Pak. Sofa Fauzia? Sofa hadir Pak. Sinta Nur Apipah? Sinta hadir, Pak. Hesti Monika Sari? Hesti hadir Pak. Alin Marlina? Alin hadir, Pak. Namira? Namira hadir Pak. Elis Nurul Ikhlas? Namira hadir Pak. Ya. Elis ada Elis? Elis Elsa? hadir Pak. Elsa? Elis hadir. Sudah, Elsa Elisnya sudah. hadir Pak. Elsa Pauji hadir. Yulianti? Yulianti hadir, Pak. Khofifah Septriana? Khofifah belum? Hovifah hadir, Pak. Hovifah hadir. Oke. Hela Putra? Halo, sinyalnya susah, Pak. Tiara Tri? Tiara Tri belum. Elvania sudah ada belum? Elvania? Tiara Tri hadir Pak. Siapa? Tiara Tri? Elvania sudah ada belum? Elvania? Sekarang kelas yang E ya. Latifah, ada Latifah?
Latifah, ada Latifah. Latifah hadir, Pak. Nisa Legina, Nisa Legina hadir, Pak. Resa Nur Fatwa, Resa, belum. Tita Livia, Resa hadir, Pak. siapa Resa ada? Tita Livia, Resa hadir, Pak. Resa sudah. Hadir, ya. Tita Livia, Sudah ada, Pak, hadir. Titanya ada Tita kalau Tita. Hadir, Pak. Siti Aisyah, Siti Aisyah hadir, Pak. Ane Permatasari, Hadir, Pak. Iqbal Abdul, Hadir, Pak. Dede Yuliani, Hadir, Pak, Dede. Yuli Fitriani, Yuli hadir, Pak. Dena Andani, Dena hadir, Pak. Fajar Soleh, Fajar Soleh hadir, Pak. Mita Krisna, Mita Krisna, Mita hadir, Pak. Yusuf Firmansyah, Ada, Pak, hadir. Hadir, Pak. Ella Komalasari, Yusuf hadir. sudah Pak Yusuf. Henry hadir, Bapak. Ella Komalasari ada? Ella? Ella hadir, Pak. Muhammad Ridwan, Ridwan hadir, Pak. Asri Nur Aisyah, Asri hadir, Pak. Asri hadir. sudah. Indri Rahmawati, Indri, belum. Fajar Nurdiansah, Fajar hadir, Pak. Ajeng Rizkia, Ajeng hadir, Pak. Kevin, Kevin hadir, Pak. Nur Ihsan, Nur Isani hadir, Pak. Nur ada. Kartini, Kartini hadir, Pak. Arismayanti, Arismayanti, Aris hadir, Pak. Agus, Aris hadir, Pak. sudah. Agus Supriyatna, Nida Fitriani, Yulian, Julian hadir, Pak. Ainur Hayati, Apin Nurdiansah, belum ada Apin. hadir, Pak. Indri, ada belum? Indri Rahmawati, Agus Supriyatna, Nida Fitriani, Ainur Hayati. Ada yang- hadir, Pak. Ada. Siapa? Apin mah sudah. Nurdiansah hadir, Pak. Sudah. Bapak Ainur Hayati hadir, maaf telat masuk. Ainur Hayati sudah. Nida belum ada, Nida Fitriani. Agus sama Indri. Ada yang belum? Kelas A-nya mungkin yang baru masuk. Kelas D. Bapak Indri udah belum, Pak? Indri Rahmawati. Indri Rahmawati. Hadir, Bapak. Udah.
Kita lanjutkan dulu materinya ya. Bapak mohon maaf. Ya. Yang belum ada di sistem bagaimana ya Pak? Siapa? Sophia Nur Habibah dari kelas Sophia E. Nur Habibah. Terus? Makasih ya Pak. Wika Rama dari kelas D. Siapa? Wika Rama dari kelas D. Coba sambil di chat ya, biar terekam di chatnya. Yang nggak masuk ke sistem silakan di chat ya, biar saya rekam di chatnya. Baik Pak, terima kasih. Untuk hari ini saya akan melanjutkan tentang materi yang pada Zoom dengan saya yang terakhir, mungkin rekaman ya kalau kelas ini. Yang terakhir tentang hubungan ADME ataupun prinsip Ferguson yang belum kebahas mungkin, ataupun tentang model kerja obat ya, ataupun tentang struktur senyawa khas ataupun yang berstruktur tidak khas ya. Mungkin akan kita lanjutkan di hari ini ya. Jadi ini lanjutkan materi yang Zoom saya yang terakhir, kalau kelas ini berarti rekaman kayaknya slide ke ini ya, slide ke ini. Kelihatan ya? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Ini ya tentang Overton atau Mayer ya, dari teori anestesi. Ini salah satu bahasan yang tentang hubungan ya, tentang hubungan beberapa teori-teori ataupun postulat. Kalau di sini berarti salah satunya tentang efek di anestesi ya. Kalau yang kemarin mungkin di sebelumnya ini bahas tentang beberapa hubungan juga, baik terhadap struktur turunan N-alkohol terhadap mungkin di bacillus ya. Salah satunya mungkin tentang log P-nya ya. Kalau log P-nya kan kalau secara umum kan teori kan makin tinggi log P, aktivitas akan meningkat ya. Itu teori umum ya. Cuman biasanya kalau hubungan dengan log P biasanya ada batasannya, ada log P optimumnya. Ya. Misalkan aja di anestesi ya, pada ether anestesi senyawa-senyawa yang mendekati log P2 itu akan meningkat. Tapi kalau mempunyai log P ataupun koefisien partisi yang lebih tinggi dari 2, biasanya dia akan mulai cenderung turun. Ya. Itu berdasarkan dari penelitian-penelitian di anestesi, hubungannya struktur perubahan log P terhadap efek anestesi atau sedatifnya. Ini dari Overton sama Mayer ya, 1899 ada 3 postulat ya, yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa. Dikenal dengan teori lemak ya, dikenal dengan teori lemak. Ada 3 postulat. Yang pertama, senyawa kimia yang tidak reaktif ya, dan mudah larut dalam lemak ya. Contohnya ether, hidrokarbon dan hidrokarbon terhalogenasi ya. Di kimia organik mungkin kalian udah kenal ya, hidrokarbon terhalogenasi ya. Golongan senyawa yang alkil, tapi di situ ada golongan 7A-nya, ada fluoronya, ada kloronya, ada bromonya, ada iodonya. Makanya hidrokarbon yang terhalogenasi. Ini dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Ini postulat pertama yang dikemukakan oleh Overton dan Mayer. Kemudian yang kedua, efek
terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak ya. Jadi kalau senyawa-senyawa tadi masuk ke dalam sel-sel yang mengandung lemak, ya, dia akan efeknya akan lebih terjelas, akan lebih jelas efek anestesinya, ya. Karena sama strukturnya lebih ke lemak ya, makanya ke sel yang lebih lemak dia akan mudah masuk. Mungkin seperti pada sel saraf ya, kalau di sedasi ataupun anestesi kan, kalau sedasi khususnya ya kan di sel sawar darah otak ya, sawar darah otak dia kan lebih ke lipid, lebih lemak ya, makanya senyawa-senyawa yang punya log P yang tinggi akan mudah masuk. Kemudian postulat yang ketiga, efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung pada koefisien partisi lemak air atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Atau dalam medicinal atau dalam fisikokimia kita sebut lambangnya sebagai log P ya. Di fisikokimia kan ada lipofilik, elektronik, dan sterik ya. Lipofilik salah satu contohnya koefisien lemak air atau koefisien partisi lemak air ataupun simbolnya itu log P ya, log P partisi lemak air ya. Itu lebih ke lemak, Kesimpulannya mungkin dari sini ada hubungan antara koefisien partisi ya, dengan aktivitas anestesi lemak air ya. Biasanya kalau kita hubungkan antara koefisien partisi lemak air terhadap anestesi, hubungannya biasanya parabolik ya. Tadi dari data penelitian biasanya log P yang mendekati 2. Log P yang mendekati 2 dia akan meningkat anestesinya. Tapi kalau log P-nya itu naik lagi lebih dari 2, dia akan cenderung turun aktivitas anestesinya. Itu berdasarkan hasil penelitian ya. Soalnya saya dulu pas S2 juga mempelajari nih hubungan kuantitatif antara log P terhadap sedasi. Ternyata hubungannya parabolik. Nah, ternyata hubungannya lebih signifikan parabolik. Ya. Kalau kita bandingkan linear atau kanon, dia lebih ke parabolik. Jadi ada titik optimumnya. Jadi ada titik log P paling tinggi, dia akan aktivitasnya paling tinggi. Setelah itu dia akan turun kalau sudah titik optimumnya. Pada anestesi, log P-nya itu titik optimumnya, log P-nya sama dengan 2. Kekurangan dari postulat Overton-Mayer ya, tidak dapat menjelaskan mekanisme kerja obat. Ya. Dia tidak bisa sampai menjelaskan tentang mekanisme kerja obatnya. Kemudian tidak dapat juga menjelaskan kenapa obat yang memiliki koefisien partisi lemak air tinggi tidak selalu memiliki efek anestesi. Ini ya. Dia tidak bisa sampai menjelaskan ke situ kedua kekurangan ini. Dari postulat di atas disimpulkan bahwa ada hubungan antara aktivitas anestesi dengan koefisien partisi lemak air. Jadi hubungannya parabolik ya. Kalau ditanyakan hubungannya gimana nih kalau hubungan antara koefisien partisi lemak air terhadap aktivitas anestesi, hubungannya parabolik ya, parabolik ya. Jadi ada titik optimumnya. Kemudian teori ini hanya mengukuhkan afinitas suatu senyawa terhadap sisi kerja saja. Tidak menunjukkan bagaimana mekanisme tadi kekurangannya, dari sisi kekurangannya, tidak sampai ke mekanismenya dia. Kemudian teori anestesi ini kemudian dilengkapi dengan teori anestesi sistemik. Jadi dengan adanya kekurangan ini maka akan muncul teori anestesi sistemik lainnya yang tidak berdasarkan kelarutan senyawa dalam lemak, tetapi berdasarkan sifat fisik yang lain. Jadi bukan berdasarkan kelarutan senyawa dalam lemak aja, tapi sudah melihat tentang sifat fisika yang lainnya. Misalkan aja tentang ukuran molekulnya dan pembentukan mikrokristal hidratnya. Kalau dalam senyawa kan ada senyawa yang bentuknya itu hidrat, dalam bentuk hidrat. Jadi stabilnya dia dalam bentuk hidrat.
Kalau hidrat, kalau kita dengar senyawa ada hidratnya, berarti di situ dia mengikat H2O ini. Jadi dalam strukturnya dia ada H2O-nya. Banyaklah beberapa senyawa yang namanya ada hidrat-hidratnya, karena dia stabil dalam bentuk hidratnya, maka dibuat hidrat. Ya, maka dengan kekurangan tadi dari teori lemak ya, maka muncul postulat dari Wolff dan Featherstone tahun 1957 menguatkan teori anestesis sistemik ya, yang dikenal sebagai teori ukuran molekul ya. Kalau tadi kan teori lemak ya, yang dari Featherstone dia teori ukuran molekul. Dengan kekurangan dari teori lemak, maka muncul teori ukuran molekul. Beberapa anestetika yang tidak reaktif ya dapat menimbulkan efek anestesis sistemik ya, karena ada hubungan mendasar antara sifat molekul dengan efek penekan sistem saraf pusat ya. Featherstone menganggap ada hubungan antara tetapan volume mol ya, suatu senyawa dengan ada tidaknya potensi di anestesinya ya. Ini dipelajari oleh Featherstone ya. Ini rumus ya, persamaan ya dari Featherstone, dari persamaan van der Waals ya. Ini rumus yang ada hubungannya dengan teori anestesi lemak. Ini beberapa contohnya aja ya, contoh nilai parameter dari misalkan harga nilai B-nya. Ini ruang lateral ya, yang memisahkan molekul-molekul lemak ya, dan protein pada jaringan otak secara normal ditempati oleh senyawa-senyawa yang ternyata mempunyai harga B-nya itu kurang dari 4,4 ya. Ini beberapa contoh senyawa ya yang mempunyai harga B tadi, di persamaan tadi kan ada parameter yang B-nya. Yang kurang dari 4 ini, misalkan H2O ya 3,05, O2 3,18, N2 3,91 ya. Wolff dan Featherstone ini menduga bahwa obat-obat anestetika di atas dapat menduduki ruang lateral ya, menyebabkan pemisahan lapisan-lapisan lemak dan mengubah struktur molekulnya ya. Perubahan ini mengakibatkan penekanan fungsi sel saraf sehingga timbul efek anestesi. Bentar ya, saya ini ambil kabel dulu bentar. Kemudian adanya perubahan ini mengakibatkan penekanan fungsi sel saraf sehingga timbul adanya efek anestesi. Kemudian muncul juga teori dari Pauling ya. Tadi ada teorinya, ada teori lemak, teori anestesi sistemik ya. Yang berikutnya teori Pauling 1961. Ini teori anestesi yang penekanannya tidak pada fase lemak sistem saraf pusat ya, tetapi pada fase air. Makanya dikenal dengan teori kelarutan atau teori air. Teori lemak yang tadi pertama, kemudian teori anestesi sistemik, ya, yang teori Pauling kita sebut sebagai teori kelarutan atau teori air. Anestetik yang berapa gas, yang berupa gas ya, atau larut mudah menguap bersifat inert. Contoh senyawanya itu xenon ya, kloroform ya, ini mempunyai potensi yang sama ya. Misalkan xenon sama kloroform, dia potensinya sama ya. Hanya berbeda pada kemampuan dia mencapai reseptornya ya.
sama-sama potensinya sama, cuman yang berbeda pada kecepatan dia sampai ke reseptornya. Pada percobaan in vitro ya, xenon dan kloroform dalam lingkungan air dapat membentuk mikrokristal ya. Ternyata secara in vitro teruji ya bahwa xenon sama kloroform dalam lingkungan air dia membentuk mikrokristal hidrat ya, atau yang disebut sebagai klatrat yang stabil dia. Kemudian Pauling menganggap pada in vivo, xenon dan kloroform akan menduduki ruang-ruang yang berisi molekul air. Jadi ternyata xenon dan kloroform dia akan lebih ke ruang-ruang yang ternyata banyak airnya. Kemudian bersama-sama dengan rantai samping protein ya dan zat terlarut lain mengubah struktur media air yang mengelilingi sehingga lebih terorganisasi dan stabilkan oleh ikatan van der Waals. Jadi akan lebih stabil lagi dia karena adanya ikatan van der Waals yang muncul. Ini untuk membentuk mikrokristal hidratnya. Ini lebih ke mekanismenya kenapa dia sampai stabil. Karena ada ikatan van der Waals ya, untuk membentuk mikrokristal hidratnya. Di mana mikrokristal hidrat yang stabil ini dapat menyebabkan perubahan daya hantar rangsangan elektrik yang diperlukan untuk memelihara kesadaran mental sehingga timbul adanya efek anestesi. Kemudian berikutnya dari prinsipnya Ferguson ya. Jadi sudah ada beberapa teori ya, teori lemak ya, teori anestesi sistemik, teori Pauling, yang berikutnya prinsip dari Ferguson. Ya, ini memang masih hubungannya tentang koefisien partisi lemak air ataupun kelarutan dalam airnya. Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda, tetapi mempunyai sifat fisik yang sama. Ya. Mungkin kalian pernah belajar tentang isosterik. Isosterik, jadi senyawa-senyawa pada gugus yang berbeda, ya. Cuman sama secara stereokimianya mungkin. Ya. Walaupun gugusnya beda, tapi dia secara stereonya hampir sama. Ya. Dia akan muncul, asumsinya akan mempunyai sifat fisika yang sama juga. Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda, tetapi mempunyai sifat fisik yang sama. Ya. Contohnya ether, kloroform, nitrogen oksida dapat menimbulkan efek narkosisnya. Ini kalau kita bandingkan ya, senyawa-senyawa ini kan strukturnya berbeda ya. Tapi kalau kita lihat dari sifat fisikanya dia hampir sama ya. Dia hampir sama. Dan ternyata dia mereka itu menimbulkan efek narkosis yang hampir sama anestesi sistemiknya. Pada senyawa-senyawa ini ya memperlihatkan bahwa sifat fisikanya lebih berperan dibanding sifat kimia. Ya. Ternyata sifat fisikanya dari senyawa-senyawa ether, kloroform, nitrogen oksida ini lebih berperan ya. Kalau kita hubungkan sama sifat narkosisnya ya, dibanding sifat secara kimianya. Kemudian dari percobaan diketahui bahwa efek anestesi ya, akan segera terjadi dan dapat dipertahankan pada tingkat yang sama asalkan ada cadangan obat dalam cairan tubuh. Kemudian jika cadangan habis maka efek anestesi segera berakhir. Jadi kalau yang penting masih ada cadangan obatnya dalam cairan tubuh dia masih aktif. Baru kalau sudah habis ya dia efeknya akan berakhir. Hal ini dapat menjelaskan bahwa ada keseimbangan kadar obat pada fase eksternal atau cairan eksternal dan biofasa atau reseptor. Pada banyak senyawa seri homolog aktivitas akan meningkat sesuai dengan jumlah atom C yang meningkat ya. Jadi hubungan secara umum aktivitas meningkat kalau jumlah atom C juga meningkat secara umum ya, secara umum. Tapi biasanya kalau kita hubungkan efek anestesi ada titik optimumnya ya. Kalau dari percobaan
biasanya log P-nya 2 batas optimumnya. Kalau di atas log P2 biasanya dia akan turun. Kemudian berikutnya dari Faulkner ya 1904 ya. Untuk mencapai aktivitas sama ya, anggota seri homolog yang lebih tinggi membutuhkan kadar lebih rendah ya. Sesuai dengan persamaan ini dia Funder, kalau dia Funder itu menemukan ternyata ada hubungan dari ukur, persamaan dari ukur ya, dari kadarnya. Contohnya seri homolog obat penekan pada seri homolog obat penekan sistem saraf pusat ya. Contohnya pada turunan alkohol, keton, amin, ester, uretan, hidrokarbon. Ya. Perubahan sifat fisika tertentu dari suatu seri homolog, ya, misalkan aja pada tekanan uap, kelarutan dalam air, tegangan permukaan, ya, kemudian distribusi dalam pelarutan, ya, yang saling tidak bercampur, kadang-kadang juga sesuai dengan persamaan dari ukur. Ini beberapa sifat fisika ya, yang ternyata ada hubungannya dengan dari ukur. Ya. Kemudian nilai log sifat fisik pada N-alkohol primer ya. Kalau alkohol kan ada beberapa klasifikasi ya, ada alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Nah, kalian bisa ingat lagi di kimia organik ya. Kalau alkohol primer berarti gugus OH-nya itu ada di ujung. Ini jika dihubungkan dengan jumlah atom C ya, ternyata memberikan hubungan yang linear. Ini hubungannya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Hubungan sifat N-alkohol primer dengan jumlah atom C. Maaf ya, keputus. Ini saya share lagi. Ini ya. Ini gambar hubungan sifat-sifat N-alkohol primer ya dengan jumlah atom C. Misalkan yang pertama ya, ini jumlah atom C hubungannya dengan kelarutan dalam air ya. Ternyata makin panjang dia akan makin turun. Kemudian yang kedua, hubungan antara jumlah atom C terhadap kadar toksis ya, terhadap Bacillus diffusus ya. Sama hubungannya ternyata akan linear turun ya. Begitu juga pada hubungannya jumlah atom C terhadap koefisien partisi air minyak ya pada biji kapas, dia akan turun juga ya. Jadi linearnya dia linear turun bukan linear naik. Jadi makin panjang nilainya makin turun dari kelima hubungan ini. Sifat fisika ya, sifat fisika secara umum melibatkan distribusi pada beberapa macam fase. Ya. Jadi ada beberapa sifat fisika yang secara umum ternyata melibatkan distribusi pada beberapa macam fase. Ya. Misalnya pada kelarutan. Ya. Kelarutan ya melibatkan distribusi antara padatan atau cairan dan larutan jenuhnya. Ini pada kelarutan. Kemudian sifat fisik yang tegangan permukaan ini melibatkan distribusi antara larutan dan permukaan. Kemudian sifat fisik tekanan uap melibatkan distribusi antara cairan dan uap. Ini sifat fisik yang kita lihat dari distribusi dari beberapa macam fasenya. Kemudian contoh hubungan aktivitas biologis obat dengan aktivitas termodinamik. Kalau di di kimia fisik ya, mungkin kimia fisik akan banyak dibahas tentang termodinamik, Cuman di sini aktivitas termodinamik. Yang pertama, seri homolog N-alkohol primer ya. Jadi kalau kita nemui senyawa-senyawa seri homolog atau satu turunan
alkohol primer ya, kadar antibakteri terhadap Bacillus typhus ini bervariasi antara 0,0034 sampai 10,8 mol per liter. Sedangkan aktif termodinamiknya berkisar antara 0,33 sampai 0,88. Kemudian obat penekan sistem saraf pusat ya, yang berupa gas satu uap, contohnya pada nitrogen oksida, etil klorida, kloroform, asetilen, dietil sampai eter. Ini kadar isonarkotiknya bervariasi antara 0,5 sampai 100%. Sedangkan aktif termodinamiknya antara 0,01 sampai 0,07. Jadi aktif termodinamiknya lebih kecil lagi kalau kita bandingkan sama-sama seri homolog yang N-alkohol. Kemudian tentang model kerja obat ya. Kalau berdasarkan model kerja obat ya, secara umum obat dibagi menjadi dua golongan ya. Ini kalau berdasarkan model kerja obatnya. Yang pertama, senyawa berstruktur tidak khas. Jadi golongan obat yang senyawa berstruktur tidak khas. Contohnya pada obat anestesi sistemik dan insektisida. Kemudian berikutnya senyawa berstruktur khas. Jadi obat yang bentuknya berstruktur khas ya. Ini biasanya terdapat pada obat-obat anti kanker, anti malaria, antibiotika, anti-energik, antihistamin, diuretika ya. Ini dua model kerja obat ya. Jadi senyawa berstruktur tidak khas dan senyawa yang berstruktur khas ya. Mungkin kita dapat jelaskan detailnya. Senyawa berstruktur tidak khas. Pasti senyawa yang berstruktur tidak khas itu senyawa dengan struktur kimia bervariasi. Jadi strukturnya enggak sama, ya, jadi bervariasi. Jadi struktur bervariasi. Kemudian tidak berinteraksi dengan reseptor khasnya. Jadi ternyata dia juga tidak berinteraksi dengan reseptor yang sama atau reseptornya itu khasnya. Kemudian aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimianya, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat fisika kimia ini. Ya. Derajat ionisasi, kelarutan, aktif termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Ya. Jadi struktur-struktur yang tidak khas ya, tidak dipengaruhi oleh struktur kimianya, tapi lebih ke sifat fisika kimia yang ini, derajat ionisasi sampai ke redoks potensial. Ini yang lebih berpengaruh ya daripada struktur kimianya. Kemudian terlihat bahwa efek biologis terjadi karena terkumpulnya obat pada daerah penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Kemudian senyawa berstruktur tidak khas memperlihatkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Jadi ada beberapa karakteristik ya untuk senyawa yang berstruktur tidak khas. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan aktif termodinamik, dan untuk menimbulkan efek dibutuhkan dosis yang relatif besar ya. Jadi pada senyawa-senyawa ini ternyata butuh dosis yang lebih besar. Biar bisa kita bandingkan kalau struktur yang khas apakah dosisnya kecil atau besar. Kalau yang tidak khas butuh dosis yang lebih besar ya. Kemudian walaupun perbedaan struktur kimia besar ya, asal mempunyai aktivitas termodinamik yang sama ya, akan memberikan efek yang sama ya. Jadi kalaupun strukturnya ada perbedaan yang besar ya, yang penting nilai aktif termodinamiknya sama akan menimbulkan efek yang sama. Kemudian ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Kemudian jika terjadi kesetimbangan, aktif termodinamik masing-masing fase harus sama. Kemudian pengukuran aktif termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktif termodinamik pada biofase.
Ini karakteristik senyawa struktur yang tidak khas. Kemudian contoh senyawa berstruktur yang tidak khas ya. Yang pertama contohnya pada obat anestetik sistemik ya, yang berupa gas atau uap. Ini contohnya etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, etil kloroform ya. Kalau kalian bandingkan kan strukturnya beda ya. Kalau kita bandingkan untuk lihat strukturnya akan berbeda. Kadar isoanestesinya bervariasi antara 0,05 sampai 100%. Kemudian aktif termodinamika bervariasi antara 0,01 sampai 0,05. Itu data lengkapnya ada di tabel berikut ya. Tentang beberapa contoh kalau kita banding-bandingkan beberapa senyawa ya terhadap kadar molarnya sama aktif termodinamiknya. Bisa kita hubungkan lah. Misalkan pada senyawa etil uretan sama vanilin ya. Mungkin bisa kita bandingkan kadar molarnya sama aktivitas termodinamiknya. Kemudian juga kalau kita hubungkan dengan tekanan uap, ya, kadar anestesi, ataupun tekanan parsial, ya, ataupun rasio dari tekanan parsial dibanding tekanan uapnya. Ini beberapa contoh senyawa terhadap perubahan-perubahan di kadar molar sama di aktivitas termodinamik sama di tekanan uap sama tekanan parsialnya. Kemudian yang kedua pada insektisida ya. Insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu misalkan pada timol ya, fenol, kresol, N-alkohol dan resorsinol. Ini seperti pada tabel berikut ya beberapa perubahan datanya mulai dari timol, oktanol, okresol, fenol, anilin sampai metanol. Kadar bakterisidnya atau ST-nya, kelarutannya atau SO-nya, ataupun rasio dari rasio dari kadar bakterisidnya dibanding kelarutan. Bisa kita lihat perubahannya, dari beberapa contoh senyawa insektisida. Kemudian pada seri homolog N-alkohol primer ya, kadar antibakteri dari metanol sampai oktanol berkisar antara 10,8 sampai 0,0034 molar. Sedangkan aktif termodinamiknya berkisar antara 0,33 sampai 0,88. Kemudian dengan membandingkan nilai ST ya, dan SO dari tabel tadi, dari metanol dan oktanol dapat diketahui bahwa obat yang beraktivitas tinggi ternyata mempunyai kelarutan dalam air yang rendah. Ya. Tapi dari tabel tadi ya dari nilai ST dan SO ya dari metanol dan oktanol dapat dijelaskan bahwa obat yang aktivitasnya tinggi ternyata dia itu kelarutan dalam airnya itu rendah. Ya. Jadi kelarutan dalam airnya itu rendah, dia akan mempunyai aktivitas yang tinggi. Kemudian berikutnya senyawa yang berstruktur khas ya. Kalau tadi ya kan yang berstruktur tidak khas ya. Senyawa berstruktur khas adalah senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor atau aseptor yang khas. Ini yang kita sebut sebagai senyawa berstruktur khas. Jadi senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor atau aseptor yang khas. Jadi reseptornya yang khas dia. Kemudian mekanisme kerjanya dapat melalui beberapa cara. Yang pertama bekerja pada enzim, ya, baik melalui pengaktifan, penghambatan, atau pengaktifan kembali enzim tubuh, ya, yang bekerja pada enzim. Kemudian yang kedua bekerja sebagai antagonis, ya, baik secara antagonis kimia, fungsional, farmakologis, atau antagonis metaboliknya. Contoh senyawa antagonis, contohnya itu kalau pada kanker 4-hidroksitamoxifen ya, dia sifatnya antagonis ya. Estrogen, antagonis estrogen. Kemudian yang berikutnya melalui menekan fungsi gen, yaitu dengan
menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Ini yang melalui menekan fungsi gen. Kemudian ada juga yang bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem pengangkutan membran selnya. Ini jalur ataupun mekanisme kerja dari senyawa yang berstruktur khas. Kemudian aktivitas biologis senyawa berstruktur khas tidak tergantung pada aktif termodinamiknya. Kalau yang tadi ya sebelumnya senyawa yang struktur yang tidak khas, dia kan lebih karena pengaruh aktif termodinamik berpengaruh. Ya. Tapi kalau pada senyawa yang berstruktur khas tidak tergantung pada nilai aktif termodinamiknya. Ya. Ini contohnya nilainya A-nya kurang dari 0,01, tetapi lebih tergantung pada struktur kimia yang khasnya. Ya. Jadi yang berpengaruh malah struktur kimianya. Ya. Struktur kimianya. Beberapa parameter pada struktur kimia yang mempengaruhi, ya. Misalkan pada kereaktifan kimianya, kemudian pada bentuk atau ukuran, kemudian pada stereokimianya, ya. Kemudian pada distribusi gugus fungsionalnya, ya. Kemudian pada efek induksi resonansi, kemudian pada distribusi elektronik dan interaksi dengan reseptor. Ya. Ini beberapa yang mempunyai peran, ya. Mempunyai peran yang menentukan untuk terjadinya aktivitas biologisnya. Ini beberapa parameter dari struktur kimia yang punya peran terhadap aktivitas biologisnya. Kemudian, gimana dengan karakteristik senyawa berstruktur khas? Kalau tadi kan kadarnya besar ya, kalau yang struktur tidak khas. Kalau kita lihat bandingkan dengan struktur yang khas, efektif pada kadar rendah. Jadi bertolak belakang dengan yang struktur yang tidak khas tadi. Kalau tadi kan kadarnya harus besar ya. Kalau yang senyawa yang berstruktur khas, dia efektif pada kadar yang rendah. Kemudian berikutnya melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofase dan fase eksternal. Kemudian melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat ya, dibandingkan ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak khas. Jadi ikatannya itu ada ikatan yang lebih kuat ya. Di sini katanya lebih kuat dibanding pada struktur yang senyawa yang tadi yang tidak khas. Kalau kita bandingkan ikatannya lebih kuat yang di sini. Kemudian pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologis akan maksimal. Kemudian sifat fisika kimia sama berperan dalam menentukan efek biologi. Tadi ya ada beberapa parameter tadi yang sifat kimia kan berperan terhadap aktivitas biologinya. Kemudian secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab ya, terhadap efek biologi senyawa analog. Ya. Jadi ada jadi secara umum mempunyai struktur yang intinya kayak farmakofor ya. Jadi ada gugus fungsi yang emang harus ada ya. Yang itu kan kita kalau dalam medis kan disebut farmakofor ya. Jadi gugus yang harus ada. Kalau nggak ada gugus itu ya otomatis efeknya nggak ada. Itu yang kita sebut sebagai gugus farmakofor. Kemudian sedikit perubahan struktur mengaruhi secara drastis. Lalu siapa itu? Ya. Sedikit perubahan struktur ya, dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas biologis obat ya. Ini memang secara umum ini dalam medisinal ya. Hubungannya karena perubahan struktur akan mempengaruhi sifat fisika kimia ya, lipofilik, elektronik dan sterik. Ya. Yang efeknya ke interaksi reseptor juga akan berubah. Efek terakhirnya yang efek farmakologinya ataupun aktivitas biologinya yang akan berubah juga. Ya. Ini pada senyawa yang berstruktur khas. Ini contoh obat yang berstruktur khas, contohnya pada obat anti kanker,
anti malaria, antibiotik, antirenergik, antihistamin, diuretik. Jadi banyak contoh obatnya. Ini beberapa contoh apa itu namanya aktivitas biologis dihubungkan dengan sistem cincin ya. Misalkan ini sistem cincin ya. Misalkan pada sistem cincinnya indol ya, ataupun isoquinolin, ataupun fenotiazin, ataupun purin ya. Misalkan pada purin ya. Contohnya pada kafein, asam folat, ametopterin, namerkatopurin, walaupun sama-sama sistem cincinnya purin ya, tapi dia ternyata mempunyai aktivitas yang berbeda ya. Kafein sebagai analeptik, asam folat sebagai vitamin, ametopterin sebagai anti leukemia, merkaptopurin sebagai anti kanker ya. Walaupun cincinnya itu sama sistem purin ya. Sama-sama sistem purin, tapi dia ada beberapa aktivitasnya. Kadang-kadang walaupun sistem cincinnya beda, mempunyai aktivitas yang sama. Jadi memang untuk bisa diramalkan cincin ini aktivitasnya harus ini. Maka bisa dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, sistem cincin yang sama dapat menimbulkan efek biologis yang bermacam-macam. Tadi ya, misalkan pada sistem purin ya, ada yang anti kanker, analeptik ya. Jadi ada bermacam-macam efek. Kemudian perbedaan sistem cincin ya dapat menimbulkan efek biologis yang berbeda. Ya. Sistem cincinnya sama juga bisa muncul efek yang berbeda ya. Kemudian cincin sistem yang beda juga akan efek biologi yang berbeda-beda juga. Jadi sebenarnya sulit meramalkan efek biologi hanya berdasarkan satu sifat molekul saja. Jadi kalau kita meramalkan berdasarkan satu sifat aja, misalkan sistem cincinnya, agak susah ya. Agak susah kita meramalkan efek biologisnya. Makanya kalau pada HKSA ya, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, kan beberapa faktor, ada lipofilik, elektronik, dan steriknya. Ya, itu akan lebih, kesimpulannya lebih valid ya, kalau kita meramalkan aktivitas obatnya. Jadi nggak cuma dari satu sifat aja, jadi kombinasi dari beberapa sifat. Salah satunya mungkin lipofiliknya aja, elektroniknya, steriknya, jadi kombinasi dari tiga fisikokimia. Kemudian pada senyawa berstruktur khas, ya, sedikit perubahan struktur kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologi. Ini sering kita ulas ya, ini karena hubungannya dengan interaksi terhadap reseptor ya. Perubahan di salah satu sisi aja kan akan berpengaruh terhadap elektronik sama steriknya. Ya, otomatis interaksi dengan reseptornya juga akan ada perubahan. Otomatis aktivitas biologinya juga akan berubah. Entahlah itu meningkat, menurun, atau sama. Ya, yang pasti akan ada perubahan. Ya, ini beberapa contoh senyawa-senyawanya, ya, senyawa kolinergik ya. Ini misalkan turunan ini ya, R-nya CH3 ya sebagai asetilkolin ya. Masa kerja pendek ya. Tapi kalau R-nya itu NH2 ya. Contohnya namanya carbamycolin ya. Kolinergik juga, masa kerjanya panjang. Cuma bedanya CH3 sama NH2. Bisa juga mungkin kalau kita mau desain, coba sih bukan cuma CH3, C1, tapi C-nya C2, ya, C2H5, ataupun diperpanjangan lagi. Pengaruhnya gimana terhadap kolinergiknya? Ya. Bisa juga mungkin di sini NH2-nya, N-nya ada 2. Ya. Ini biasanya kita otak-atik di desain ya gitu ya, untuk melihat pengaruhnya. Kemudian yang kedua turunan feniletilamin. Ini bedanya di R, ya, misalkan kalau R-nya CH3, ya, epinefrin, ya, ini menaikkan tekanan darah. Misalkan kalau R-nya diganti sama C2H5, ya, isoproterenol, ya, ini ternyata akan menurunkan tekanan darah. Ya. Beda, kebalikan malah. Yang
CH3 dia akan menaikkan, ya. Kemudian yang C2H5 malah dia akan menurunkan, ya. Cuman beda satuan saja. Ini yang obat anti kanker turunan pirimidin, ya. Misalkan pada kalau R-nya itu CH3, timin, metabolit normal, ya. Kemudian kalau diganti F, ya, pada 5-fluorourasil sebagai anti metabolik, ya. Bertolak belakang, ya. Ini salah satu contoh aja, ya, visualisasi dari discovery, ya, kalau kita belajar tentang docking, ya. Ini salah satu gambaran untuk mempelajari interaksi-interaksi ligan atau obat dengan asam amino apa aja sih interaksinya, ataukah hidrogen, ataukah van der Waals, ataukah misalkan Pistek. Ada beberapa macam kalau di discovery yang bisa kita pelajari dari visualisasi. Itu ya mungkin penjelasan tambahan dari beberapa materi, mulai dari hubungan ATME terhadap ekskresi, sama prinsip Ferguson, ataupun beberapa prinsip lainnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini materi pertemuan terakhir, ya. Mungkin kalau nanti ada beberapa materi yang belum kalian terima, kalian konfirmasi aja ke kita, ya. Takutnya semua materi yang kita jelaskan ada materi yang belum kita share, ya, untuk persiapan ujian, ya. Ujian ini karena ini pertemuan terakhir, jadi kalian coba cek lagi, ya, materinya sudah dapat belum semuanya yang kita jelaskan di materi untuk UAS-nya. Ya. Insya Allah kalian coba tinggal pahami kembali aja, ya, materi-materi yang kita jelaskan, mumpung masih ada waktu sebelum ujian. Kalau masih ada yang belum paham, ya, kalian coba baca lagi, pahami, silakan tanyakan ke saya, Bu Rica, ya, ataupun nggak apa-apa coba ke asisten, ya, baik itu tentang praktikumnya ataupun tentang teoritisnya. Ya. Kalau pertanyaannya bebas ya ke siapa aja. Kalau kalian nggak paham, boleh tanya teman yang lebih paham, boleh tanya asisten, boleh tanya ke kita, ya, sebagai dosen. Itu mungkin untuk pertemuan terakhir, ya. Intinya coba pelajari, ya, coba pahami kembali materi-materi yang kita jelaskan ataupun yang kita share. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan, konfirmasi ke kita. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, baik dari tim praktikum, Bu Teh Yelis, Teh Junia, ataupun teori, ya, saya dengan Bu Risa, kalau masih ada yang banyak kekurangan, terus terang kita dengan ikhlas minta maaf, gitu, ya. Semoga kalian memaafkan lah kalau misalkan dalam beberapa pertemuan masih banyak salah dan hilafnya dari kita. Karena kita sama-sama manusia lah, jadi takutnya masih ada kekurangan ataupun hilaf dari kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi intinya coba pelajari, ya. Kalau ada materi yang belum kalian terima, ya, PowerPoint-nya atau PDF-nya, kalian konfirmasi ke kita, ya, biar kita lengkapi, kita kirim kembali. Nah, kalau ada materi-materi yang belum kita kirim langsung. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Pak, Ada izin pertanyaan? konfirmasi, Pak, sama Ya. bertanya. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak, tadi saya belum absen dari kelas A. Siapa? Ikut ke kelas D, Tami. Tami. Sama izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau untuk hasil visualisasi dari docking kemarin, yang visualisasi yang baik itu kategorinya seperti apa, ya, Pak? Visualisasi yang kalau yang baik, maka kalau kita bandingkan dengan apa? Dikatakan baik kan kalau ada bandingannya. Kalau misal dilihat kita nggak bisa dari mengatakan, binding energinya, Pak. Kalau dari banding energinya, kalau secara docking biasanya batasannya itu -6 sampai -9. Itu diprediksi kemungkinan mempunyai aktivitas. Ya. Jadi jangan kurang dari -6. Itu secara umum, ya. Kalau dari penelitian biasanya yang mempunyai
diprediksi mempunyai aktivitas, biasanya sekitar minus 6 sampai minus 9-an. Kadang-kadang kalau sampai minus 6 sampai minus 14, kadang-kadang malah kurang dicurigai gitu loh. Biasanya lebih baik itu di antara minus 6 sampai minus 9, 10 lah gitu. Itu lebih baik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ternyata kadang-kadang sampai minus 10, minus 11, minus 12. Ya. Cuman yang lebih baik sebenarnya data itu minus 6 sampai minus 9, 10 lah gitu. Itu secara kalau dari pengalaman kita baca jurnal biasanya yang diprediksi kalau dibandingkan sama eksperimen ya biasanya data komputasi yang di antara minus 6 sampai minus 9 biasanya akan mempunyai aktivitas yang samalah dengan eksperimen. Gitu. Kemudian kalau hubungan dengan visualisasi, kalau nilai banding energi kan nilai dari hasil docking ya. Kalau visualisasi makan pakai pakai discovery ya. Kalau discovery makan kita bisa ngelihat asam amino apa aja sih yang punya peran penting itu loh terhadap interaksinya. Ya, jadi kalau dengan visualisasi kita bisa menjawab asam amino apa aja sih yang intinya perannya penting pada aktivitasnya. Mungkin di situ ada ikatan hidrogen dengan asam amino apa, ada ikatan misalkan peptide-nya dengan asam amino apa, ada ikatan misalkan sulfidanya dengan atom apa. Ya. Ntar kan bisa kerekap. Kemudian walaupun secara visualisasi ikatan hidrogennya misalkan sama ya, dari jarak juga bisa kita lihat jarak ikatan hidrogennya berapa sih. Kemudian kekuatan ikatan hidrogennya juga bisa kita lihat, bisa kita bandingkan ya. Misalkan setelah kita rekap ya dari visualisasi senyawa A, senyawa B ternyata sama-sama punya ikatan hidrogen. Tapi pasti ada perbedaan di panjang ikatannya, kemudian di kekuatan hidrogennya kan bisa dilihat ya. Di discovery itu bisa dilihat. Ya. Kalian bisa tanyakanlah cara ngelihat panjang ikatannya gimana, cara ngelihat kekuatan hidrogennya di mana lewat discovery ya. Tinggal diutak-atik aja ada menu segitiga di bawah untuk melihat ikatan hidrogennya ataupun energi kekuatan hidrogennya berapa sih ya. Itu beberapa analisis yang bisa kita analisis kalau kita sampai visualisasi yang untuk dua dimensi ataupun 3 dimensi ya. Jadi penting juga bukan cuma melihat energinya ya, lebih dalam lagi kita harus visualisasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kadang-kadang secara 3 dimensi kita misalkan ya ternyata ada aromatik ya, ada sama-sama di senyawa ada aromatik, kemudian di ligannya ada di senyawanya ada aromatik, di asam amino yang dekat juga ada aromatik yang posisinya itu paralel. Itu kadang-kadang biasanya malah aktifnya tinggi ya. Jadi bisa kita lihat posisinya kadang-kadang ya. Kita bisa lihat berputar-putar, kira-kira ada posisi yang menarik nggak ini? Kayaknya antara ligan sama reseptor. Kadang-kadang ada ciri khasnya kalau memang dia ternyata secara binding affinity-nya bagus, bisa identik kayaknya. Biasanya bisa kita lihat juga secara 3 dimensinya. Bisa kita lihat putar-putar, ternyata ada yang menarik ini posisinya. Kelihatan biasanya, ya. Biasanya kelihatan ntar. Kalau sering kita mengutak-atik visualisasi biasanya akan tahulah, oh ini berarti posisi yang kayak yang menarik posisinya yang di sini nih, yang perannya penting. Ya. Kalau cuma baru sekali 2 kali kayaknya belum bisa menyimpulkan itu loh. Jadi harus sering kita ngelihat secara visualisasinya. Misalkan obat ini kira-kira visualisasinya gimana sih? Kita bandingkan lagi dengan yang lainnya gitu. Itu mungkin kalau tambahan saya. Sudah atau masih ada yang cukup? Bapak, maaf, Ya. saya Elpania dari kelas D, belum di absen. Kelas apa? Kelas D. Kelas D, Pak. Siapa? Elpania. Elvania. Bentar ya. Ya, Pak. Elvania. Udah. Wika ada nggak Wika? Terima kasih, Pak. Ya. Wika Rama ada nggak? Kelas D. Sama Tiara Tri? Wika Nggak hadir, ada. Pak. Siapa? Tiara Wika. ada?
Wika? Wika ada? Wika ada Pak, Wika. Kalau Tiara ada nggak? Nggak ada. Tadi pas di Iya absen ada Pak. Siapa? Tadi ada? Pas dia ada Iya, Pak. pas di Tadi absen mah pas ada dia Pak ngejawab. Oke. Kalau Nida ada nggak Nida? Nida Fitriani, Agus Supriyatna, nggak sempat masuk. Itu ya mungkin untuk pertemuan terakhir ini. Silakan aja pelajari ya. Kalau ada materi yang belum di-share ya untuk persiapan ujian, silakan konfirmasi ke saya atau Bu Rica ya. Minta dikirim materi yang dijelaskan itu ya. Untuk coba dipelajari. Bapak izin bertanya satu lagi boleh? Silakan. Kalau untuk aplikasi Medley itu tujuan dan cara penggunaannya bagaimana Pak? Aplikasi apa? Medley Pak. Bisa kamu ketikkan, kurang jelas. Bisa kamu chat aplikasi apa? Coba di chat. Medley apa Mendeley? Mendeley mungkin Pak yang buat daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Mendeley ya. Udah pernah diajarin belum Mendeley ataupun Zotero? Halo? Sudah pernah Baru diajarin tadi belum? Pak pas praktik. Tadi Pak, tapi kurang paham. Gimana? Halo? Baru tadi Pak diajarinnya sama Bu Rica. Oh. Baru tadi diajarin. Kalau memang itu mah kan masalahnya harus langsung praktek ya. Kalau Mendeley ataupun Zotero, mungkin kalau memang udah diajari Mendeley, ntar mungkin coba kalian minta diajarin lagi ya. Mungkin kalau sekali mungkin belum paham ya, mungkin coba minta diajarin lagi sekali ya. Gampang kok, caranya gampang lah. Yang penting ada ada PDF-nya ya. Filenya itu ada PDF semua yang sebagai daftar pustaka ya. PDF-nya semua ada. Jadi kalian kalau mau daftar pustakanya PDF semua, kalian download semua. Ya, kalian download semua filenya, kemudian kalian masukkan ke Mendeley-nya. Ya, kalian tinggal di word-nya, ntar tinggal citasi-citasi. Ya. Insya Allah gampang lah, kalau sudah 2 kali pasti kemungkinan tahu caranya. Kalau karena baru sekali mungkin masih bingung ya. Mungkin coba ntar saya konfirmasi ke Junia lagi untuk mungkin bisa mengajari lagi lah caranya Mendeley. Insya Allah kayak pengalaman saya nggak susah. Kalau kedua kali mungkin sudah paham lah. Kalau yang pertama mungkin karena baru kenal otomatis masih meraba-raba. Apalagi belum praktek mungkin ya. Makanya kalau prakteknya harus langsung gitu loh. Ngajarinya harus langsung di depan laptop gitu loh. Soalnya kalau kalian cuma mendengarkan, ngelihat itu lebih gampang lupa ya. Mending kalau diajari itu langsung kalian pegang di depannya gitu. Langsung mengikuti gitu loh, langsung prakteknya ya. Diajari langsung prakteknya. Mungkin itu cara terbaik ya, kalian minta diajari lagi ke Yunia ataupun ke Teh Yelis ya. Ataupun mungkin kalau mau Zoom secara lagi ke saya minta diajari khusus, silakan aja konfirmasi lagi aja jadwalnya gitu. Pak, saya mau diajarin misalkan Mendeley kapan itu, kalian tentukan aja ya. Ntar langsung praktek tapi kalian sudah langsung install, minimal Mendeley-nya sudah kalian install, tinggal saya ajarin sekali lagi. Itu ya. Itu mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Insya Allah nggak susah lah, mungkin butuh sekali lagi untuk praktek langsungnya gitu. Mungkin itu ya. Silakan coba pahami kembali. Sekali lagi jangan lupa
Kalau ada materi yang belum kalian terima dari materi-materi untuk UASnya, kalian konfirmasi lagi ke kita ya, biar kita kirim ulang ya untuk persiapan UASnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tim praktek ataupun tim teori, kalau masih ada salah khilaf sengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf ya. Kita tunggu hasil evaluasinya. Yang penting coba pahami, pelajari ya. Kalau ada yang belum paham bisa kita tanya, bisa ditanyakan ke saya, Bu Rica ataupun asisten. Itu ya. Kalau ada tugas semaksimal mungkin harus dikumpul ya. Kalau sampai ada tugas yang nggak kumpul, otomatis nilainya juga akan berkurang gitu loh. Itu ya. Apapun bentuknya tugas, kalian harus kumpul. Gitu ya. Itu mungkin terakhir. Makasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, insya Allah video juga nanti saya share ya, video-video yang sudah sempat kita rekam. Makasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.